Halo semuanya, masih bareng saya Rizwan Zon. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai HP Xiaomi Redmi Note 4. Saya bilangnya bahasa Indonesia aja ya, Redmi Note 4. Jadi, Redmi Note 4 yang saya review ini mempunyai spesifikasi Snapdragon 625, RAM-nya 3GB, penyimpanannya 32GB, dan karena udah resmi masuk ke Indonesia, pastinya udah bisa langsung 4G LTE. Dan juga sudah support VoLTE ya. Nah, kalau mau tahu spek lengkapnya, bisa lihat di kolom deskripsi, oke? Jangan malas baca, oke? Nah, buat kamu yang sudah menggunakan Redmi Note 3, apakah harus upgrade ke Note 4 ini? Kalau dari spesifikasi, Redmi Note 4 memang sedikit kalah dibanding Redmi Note 3. Tapi kelebihan Redmi Note 4 bukan soal spesifikasi lebih cepat atau kenceng. Jadi, mari kita sedikit bahas dari beberapa sektor. Yang pertama itu adalah dari sektor desain. Komponen utama bodinya ini dibalut oleh anodized aluminium. Jadi cukup enak pas dipegang, walaupun agak-agak licin ya. Tapi kalau tangannya kayak saya yang keringetan gini, enaknya sih pakainya casing tambahan, jadi biar agak pakem gitu, biar agak ngepas pakem. Oh ya, nggak semuanya aluminium ya. Ini di bagian atasnya ini nih, bagian atas dan bagian bawahnya ini adalah plastik. Ukuran layarnya ini adalah 5,5 inci. Walaupun saya nggak terlalu suka dengan ukuran 5,5 inci, tapi HP ini cukup nyaman. Buat saya, tombol back yang di sebelah kanan itu nyaman banget. Nggak kayak HP Zenfone 3 Max ini nih. Zenfone 3 Max ini, tombol backnya itu di sebelah kiri, jadi tangan saya nggak nyampe. Jauh banget coy. Nah, perlu kamu tahu juga, Redmi Note 4 ini udah mendukung dual SIM. Slot pertamanya itu adalah micro SIM dan yang keduanya itu adalah nano SIM yang bersifat hybrid ya, jadi bisa pakai micro SD. Nah, tapi untuk slot yang kedua ini hanya bisa jaringannya sampai 3G, jadi nggak bisa 4G. Terus HP ini juga sudah ada LED notifikasi dan sensor sidik jarinya juga lumayan cepat, dan ada juga infrared. Jadi HP ini bisa digunakan menjadi remote ya, misalnya remote TV. Secara keseluruhan, jadi jelas Xiaomi ini memberikan penyempurnaan dari sisi desain dibanding Xiaomi yang pendahulunya. Jadi terlihat lebih cantik dan lebih nyaman digenggam. Selanjutnya dari sektor multimedia. Redmi Note 4 ini mempunyai layar 5,5 inci dengan resolusi Full HD 1080 pixel. Layar Redmi Note 4 ini akan membuat kamu terpukau banget nih pokoknya. Apalagi pas melihat harganya kan. Nah, saya mencoba untuk memainkan video 10 bit HEVC atau X265. Videonya ini berjalan dengan lancar. Terus kontras dan saturasi warnanya juga yang ditampilkan sangat baik ya. Jadi setiap detail warna itu muncul dengan jelas, terang dan jernih. Jadi kalau kamu suka nonton film dan pasang wallpaper yang berwarna-warna, dijamin gak akan kecewa lah. Soal suara, di bawah HP ini ada dua grill ya, tapi cuma sebelah kanan aja yang ada speakernya. Nah, yang ini buat apa coba ya? Ada yang tahu? Tulis di komen, oke? Menurut saya, kalau saya putar musik di volume rendah, itu terkadang terlalu kecil gitu. Sedangkan volume tinggi malah terlalu kencang. Ditambah lagi saat volume maksimal, suara dan speaker ini akan bergetar. Jadi kalau misalnya saya kenceng ini volumenya, dia akan bergetar. Tapi kalau misalnya kamu pakai headset, dijamin gak akan ada masalah. Malah ada fitur equalizer yang bisa kamu gunakan. Dan kalau kamu pakai headset Xiaomi, bawaan Xiaomi-nya gitu ya, merek Xiaomi maksudnya, jadi ada beberapa preset yang bisa dipilih supaya dengerin musiknya itu kualitasnya semakin baik. Selanjutnya yaitu performa untuk main game. Redmi Note 4 ini menyediakan RAM sebesar 3GB. Untuk prosesornya, dibandingkan dengan Redmi Note 3 yang punya Snapdragon 650, Redmi Note 4 ini hanya dibekali Snapdragon 625. Hal ini akan cukup terasa saat kamu bermain game 3D yang cukup berat ya. Saya coba untuk bermain game Asphalt 8, Nova Legacy, dan FIFA Mobile. Secara keseluruhan, game berjalan cukup lancar dalam grafis medium. Walaupun kadang ada stutter atau patah-patah di sana sini tuh patah-patah gitu ya. Sejauh ini selama saya mencoba bermain game-game favorit seperti Mobius Final Fantasy,
yang harus connect terus-terusan ke internet ya. Bodi Redmi Note 4 ini akan terasa hangat, nggak panas-panas banget sih. Tapi ya itu masih di ambang batas wajar gitu ya. Dari sisi baterainya, Redmi Note 4 ini mempunyai baterai berkapasitas 4100 mAh. Cukup gede emang ya. Tunggu. Tapi di boxnya ini ada tulisan 4000/4100. Bingung juga ya. Saya sudah coba benchmark pakai PC Mark. Redmi Note 4 ini memiliki screen on time itu sampai 8 jam 43 menit. Nah, untuk ngecasnya butuh waktu sekitar 2 jam 27 menit. Dari sisa baterai 20% sampai ke 100%. Sebenarnya lumayan cepat ya untuk ukuran baterai yang besar. Tapi memang karena ada fitur fast chargingnya walaupun terbatas hanya sampai 5 volt atau 2 ampere aja. Jadi setara dengan quick charge versi kedua. Untuk kamera, buat kamu yang memang ingin smartphone dengan kamera yang super wah, kamu bakal kecewa dengan Redmi Note 4 ini. HP ini punya kamera belakang 13 megapiksel dengan aperturnya tuh f2.0 dan pixel size-nya adalah 1,12 nanometer. Sedangkan kamera depannya itu 5 megapiksel dengan aperturnya itu f2.0. Jujur saja, saya kurang puas dengan kamera Redmi Note 4 ini. Karena beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah hasil foto kamera belakangnya itu agak buram atau kabur. Terus banyak noise saat mengambil foto low light. Dan warna yang dihasilkannya juga agak sedikit pudar. Yang terakhir itu adalah kamera Redmi Note 4 ini bisa saya bilang tidak dapat diandalkan. Karena kadang hasilnya bagus, tapi kadang hasilnya jelek. Mungkin sih bisa tergantung kondisi cahaya, tangan, atau fokus objek. Tapi jika menggunakan fitur HDR, foto yang dihasilkan lumayan bagus. Oke, jadi kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 4 ini sudah dibalut dengan desain yang cukup premium. Layarnya juga sudah Full HD yang udah oke banget ya. Ditambah dengan daya baterai yang efisien. Dan beberapa kekurangannya yang bisa dimaklumi ya. Tapi mengingat bahwa HP ini adalah budget phone ya, jadi wajar lah. Jadi, kalau kamu yang ingin bermain game dan menggunakan smartphone secara intensif dalam waktu yang cukup lama, atau sedang mencari HP harga di bawah 2,5 juta, menurut saya, Redmi Note 4 ini cocok untuk kamu. Tapi, kalau kamu sekarang pengguna Redmi Note 3 dan lebih mementingkan performa, saran saya sebaiknya tetap pakai Redmi Note 3. Oke, itu saja video dari saya. Thanks for watching and see you next time.